Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saya percaya di tahun yang baru semangat kita nggak akan kendor. Semangat kita mencari Tuhan lebih saudara. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Oke, stop. Ya, mari saudara kita buka dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya dapat firman ini saya mau share buat saudara malam hari ini. Waktu saya perjalanan dari Blora ke Surabaya naik kereta api saudara ya. Saya nyusul istri saya sama ibu gembala waktu itu ada di Surabaya. Saya nyusul duduk sendiri. Saya bingung ngapain gitu ya. Karena biasanya kalau pergi kan ada temen yang ngobrol. Waktunya habis untuk ngobrol ya. Tapi hari itu Tuhan bilang gini. Kamu tidur, saya disuruh tidur saudara. Ya karena itu memang sebenarnya saya udah nggak ngantuk ya karena itu udah 5:30 pagi. Dan saya udah mandi, udah ngapa-ngapain ya. Tapi waktu di dalam kereta saya tidur dan tiba-tiba ada suara dan saya tahu itu Tuhan sedang bicara dalam telinga saya ya. Dan Tuhan bilang baca di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Sebab Tuhan menyatakan bahwa tahun 2024 ini bagaimana tangan Tuhan kepada gerejanya. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan buat setiap kita yang mengikut Tuhan. Amin saudara. Yuk kita baca ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Kita akan baca ayat 10 sampai 13. Setelah itu nanti kita baca ayat loncat ke ayat 20 saudara ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara garis bawahi kata-kata tangan saudara ya. 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. 12. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, apa saudara? Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 20 kita baca sama-sama lagi. Loncat ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakan. Saudara perhatikan. Ini sebuah janji yang luar biasa yang Tuhan sedang bicara kepada jemaat di tempat ini. Saya dapat ini di awal tahun. Awal tahun sebenarnya saya dapat jatah khotbah saudara ya di cabang. Tapi hari itu Tuhan, saya mau bawa ini ayat Tuhan bilang no. Enggak. Sampaikan di gereja di Blora. Dan saya percaya setiap kita, saudara yang kita bisa menangkap sebuah pesan profetik. Ayat ini akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang sepakat katakan amin saudara. Ya. 3 kali dalam satu perikop Tuhan bilang, tanganku yang akan pegang. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Tanganku yang akan pegang kau. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang ke-10. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Di ayat selanjutnya 13 Tuhan bilang, aku justru akan pegang tangan kananmu nak. Sekali lagi Tuhan bilang, dan aku akan menolong engkau. Dan terakhir Tuhan sekali lagi bilang, sampai semua orang, sampai dunia itu tahu, paham, memperhatikan dan melihat bahwa tangan Tuhan yang bekerja kepada setiap saudara dan saya. Tangan Tuhan yang akan mengerjakan saudara. Amin. Nah saudara,
Mari kita perhatikan, kapan tangan Tuhan ini bekerja dalam hidup kita? Apakah otomatis atau cuman sekedar kita, ya kalau saya orang Kristen harusnya tangan Tuhan udah bekerja otomatis. Ternyata enggak. Tapi kalau saudara perhatikan dari ayat ini, berkali-kali Tuhan bilang, waktu aku pegang tangan kananmu, waktu aku gandeng hidupmu nak, maka tangan Tuhan yang satunya yang akan berperang. Makanya gini saudara, kalau saudara perhatikan, berapa banyak seringkali dalam hidup kita jadi anak Tuhan, bahkan kita melayani Tuhan, nasib kita enggak berubah. Ekonomi kita enggak berubah. Persoalan kita enggak berubah. Pergumulan kita muter-muter seperti bangsa Israel waktu mereka ada di padang gurun. 40 tahun mereka putar itu saudara, rute yang sama, jalan yang sama, lubang yang sama, batu yang sama saudara. 40 tahun. Loh apakah Tuhan gak beserta di situ? Apakah Tuhan gak ada? Tuhan ada. Tapi yang jadi masalah, gak semua bangsa Israel pada akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena sebagian besar mereka, firman Tuhan katakan mereka mati di padang gurun. Karena mereka tetap tidak percaya akan janji Tuhan. Mereka ada di dalam sebuah rombongan yang supranatural. Rombongan yang ilahi hari itu. Harusnya mereka ini punya pengalaman yang sampai hari ini manusia di muka bumi tidak pernah alami. Berjalan bersama Tuhan, face to face mereka bisa lihat dengan kasat mata hadirat Tuhan yang begitu nyata, begitu kuat, yang begitu mulia saudara. Tapi toh tetap mereka tidak pernah mau dituntun hidupnya oleh Tuhan di dalam perjalanan. Saya berdoa setiap kita gereja ini tidak ada satupun kita yang melepaskan tangan Tuhan dalam hidup kita. Belum tentu loh kita ini rajin ke gereja, tapi kita ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan belum tentu loh kita ini sudah melayani Tuhan. Kita ini ada dalam genggaman tangan Tuhan, belum tentu. Makanya banyak jemaat ngalami persoalan gak selesai. Pelayan Tuhan juga sama semua saudara. Ya. Satu hari ada seorang ateis, rambutnya gondrong, ya dia mau potong rambut. Dia datang ke sebuah barber dan kebetulan tukang potongnya ini anak Tuhan. Ya. Kemudian singkat cerita, ini orang datang ngobrol, potong rambut, dan singkat cerita pada satu titik si ateis ini cerita. Saya ini ateis, aku gak percaya Tuhan. Ditanya, lo kenapa gak percaya? Ya, kalau Tuhan itu ada, kenapa di luar masih ada orang-orang yang gelandangan, orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang terbuang, masih banyak pemabuk, masih banyak penjahat di luar. Masih banyak orang-orang dosa. Kalau ada Tuhan harusnya kan beres semua. Dunia ini indah. Kemudian tukang potong rambut ini punya hikmat, diberi hikmat Tuhan. Lalu dia cerita. Lalu dia tanya, kalau menurut kamu, dia ngomong pada yang ateis, di kota ini ada enggak tukang potong rambut yang hebat menurut kamu? Oh ada. Bukankah orangnya di hadapanku? Bukankah kamu potong rambut yang hebat? Makanya aku datang sini, aku mau minta kamu potong rambutku. Karena bagiku kamu adalah tukang potong rambut yang hebat. Kalau memang ada tukang potong rambut yang hebat di depanmu, kenapa di luar masih banyak orang-orang rambutnya gondrong? Rambutnya gak karu-karuan. Rambutnya panjang pendek. Iya karena mereka gak masuk. Mereka gak mau datang. Coba kalau mereka datang di tempat ini dan memberikan
kepala mereka ya untuk dipotong, tentu semua akan rapi, semua akan baik rambutnya. Lalu tukang potong rambut ini bilang, sama seperti Tuhan dan hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak ada, tapi berapa banyak orang mau menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, melekat kepada Tuhan, punya gairah kepada Tuhan. Dan si ateis ini akhirnya sadar bahwa berapa banyak seringkali hidup ini gak berubah. Karena seringkali kita tidak menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, malam hari ini saya akan bicara tentang tangan Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan yang ditulis di kitab Yesaya akan terjadi dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi jika tangan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Arti kata tangan Tuhan yang pegang, apa yang ditulis oleh Yesaya ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana hidup melekat kepada Tuhan. Hidup komitmen, hidup senantiasa punya gairah mencari wajah Tuhan. Punya gairah keinginan yang ilahi untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, kalau bicara tentang tangan, ada sesuatu yang menarik yang saya mau sampaikan saudara ya. Tahukah saudara bahwa tangan kita ini ada yang namanya sidik jari? Betul ya? Semua kita punya sidik jari. Dan sidik jari kita ini unik. Sidik jari kita ini gak ada yang sama. Saya punya anak 3, ketiga-tiganya tidak bakal sama sidik jarinya dengan tangan sidik jari saya, saudara. Makanya sidik jari ini dipakai sebagai tanda pengenal. Ya, kalau ada orang yang terbakar habis gitu ya, wajahnya gak dikenali gitu saudara ya, gak punya KTP-nya kebakar. Maka kalau ada sidik jari bisa dicek. Makanya kalau saudara bikin KTP, saudara bikin paspor ya, ada yang namanya sidik jari. Karena sidik jari kita akan mengenali, orang akan tahu siapa kita. Ya, ini sidik jari siapa? Ya, ini tubuh punya siapa? Bahkan teknologi terbaru hari-hari ini ya, saya punya handphone ini saudara ya, ini handphone made in China saudara ya. Ini dibuka pakainya sidik jari saudara. Ya. Tanpa sidik jari saya, handphone ini tidak akan pernah bisa dibuka. Ya. Tapi istri saya bisa buka karena dia tahu password angka. Anak-anak saya bisa ya. Tapi selain keluarga saya, mereka semua tidak bisa buka. Apalagi kalau cuman pakai sidik jari. Lah, apa yang mau sampaikan saya begini. Artinya begini, selama handphone ini tidak saya pegang, selama handphone ini tidak ada bersama saya, maka HP ini tidak ada gunanya. Betul saudara ya? Padahal HP ini kalau ada di tangan saya dan saya bisa buka, saya bisa transaksi, saya bisa kerja. Puluhan juta, ratusan juta saya bisa transfer, saya bisa belajar. Artinya handphone ini sekalipun harganya mungkin gak mahal, tapi hidupnya akan maksimal selama dia ada di tangan saya. Tapi kalau handphone ini ada di tangan mungkin istri saya, anak saya, atau mungkin di tangan maling saudara, handphone ini gak ada gunanya. Cuman jadi kotak biasa. Dijual juga gak laku. Paling diprotoli saudara ya, dikanibal. Yang harganya murah. Bukankah hal yang sama waktu hidup kita ada di tangan Tuhan? Amin saudara. Tuhan menciptakan dunia ini dengan apa? Firman, perkataan. Jadi langit jadi. Jadi sungai jadi. Jadi matahari cakrawala jadi. Cuman perkataan. Tapi lihat. Bagaimana waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia pegang hidup kita. Yang artinya begini, di dalam hidup saudara dan saya, ada sidik jari Tuhan dalam hidup kita. Yang artinya kita ini milik Tuhan. Amin. Apa yang artinya kalau kita ini milik Tuhan? Yang pertama,
kita akan dijagainya. Orang yang dimiliki Tuhan akan mengalami apa yang namanya perlindungan, apa yang namanya sebuah dimiliki, dijagai, dilindungi. Saya teringat dengan sebuah cerita bagaimana waktu malam sebelum bangsa Israel ditebus dari Mesir. Hari itu adalah sebuah tulah terakhir yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Dan tulah terakhir ini tulah yang paling mengerikan. Karena tulah terakhir bicara tentang apa? Kematian semua anak sulung yang ada di Mesir, saudara. Gak peduli anaknya raja, anaknya dewa, anaknya pembantu, anaknya jenderal, anaknya rakyat, anaknya budak. Bahkan termasuk anak-anak orang Israel sendiri, semua anak sulung yang ada di tanah Mesir hari itu akan mengalami yang namanya pembantaian oleh malaikat maut. Saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan bilang gini, barang siapa yang ada tanda darah, saudara masih ingat ya? Barang siapa yang mengoleskan darah di ambang pintu. Tuhan bilang gini kepada malaikat maut. Malaikat maut, malam ini bantai semua anak sulung. Tapi lihat, perhatikan. Di setiap rumah yang di depannya ada tanda. Jangan kau apa-apakan, milikku. Itu umat kepunyaanku. Dan hari itu, waktu malaikat maut berjalan, dia bantai semua. Tapi hanya yang ada tanda Tuhan, sidik jari Tuhan, semuanya lolos, semuanya lewat. Malam hari ini apa yang kita mau terima dari berkat Tuhan? Tuhan bicara apa? Pastikan Tuhan pegang hidup saudara di tahun ini. Yang sepakat katakan amin. Amin. Tapi berapa banyak seringkali kita ini gak mau. Kita ke gereja, kita jarang. Kita saat teduh, ke gereja jarang apalagi saat teduh. Coba cek dalam hidup kita. Kapan terakhir kali kita ini baca firman, merenungkan firman. Coba cek dalam setiap kita, semua kita lah, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Apakah masih ada gairah kita ini kalau tiap kali penyembahan dinaikkan, Tuhan jamah hidupku ini Tuhan, pegang hidupku ini Tuhan. Tuhan hadir enggak? Tuhan mana? Berapa banyak seringkali kita ini, ya Pak, tadi musiknya enggak enak, WL-nya fals, AC-nya mati, soundnya kacau, saya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Bukan. Hadirat Tuhan bukan tentang perasaan, bukan tentang lighting, bukan tentang lampu, bukan saudara. Loh, kalau hadirat Tuhan tentang perasaan, percayalah, kita pasti akan mundur. Saya beberapa kali khotbah di anak-anak youth, saya bilang, ayo kalau nyembah Tuhan, jangan karena sebuah perasaan. Kalau sebuah perasaan, kamu bisa nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, nangis, ya toh, karena rasa haru di ibadah. Pulang dari gereja, diputus sama pacar, saya jamin kamu akan meninggalkan Tuhan. Dan kalau kita pikir kita kehilangan Tuhan, meninggalkan Tuhan, Tuhan yang rugi. Tidak. Enggak, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, bukan berarti Tuhan itu kurang kasih. Halo, betul gak? Tuhan itu kasih, dia gak pernah kekurangan kasih. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Amin. Karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan itu sempurna diberikan pada setiap kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib, kita diselamatkan.
Kalau kita menyembah Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan, apakah karena nama Tuhan kurang tinggi sehingga kita ini butuh meninggikan Tuhan? Apakah Tuhan itu butuh penghargaan? Kalau kita ini menghargai Tuhan, tidak. Dia tetap mulia, saudara. Dia tetap raja. Segala makhluk, bahkan iblis pun masih tunduk kepada Tuhan. Sekalipun kita nggak menyembah Tuhan. No, dia tidak berkurang kemuliaannya. Tapi lihat, kalau kita menyembah Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, adalah untuk kebaikan setiap saudara dan kita sendiri. Amin. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, kita sedang mengizinkan sidik jari Tuhan ada di dalam kita. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sedang membuat Tuhan pegang hidupku. Biar dunia tahu, biar iblis tahu bahwa aku ini milikmu Tuhan. Bahwa engkau ada di hidupku Tuhan. Engkau selalu berperkara dalam hidupku Tuhan. Saudara, ini gelas sudah habis separuh. Ya, ini kalau saya tinggal, ya, terus besok dicek, ya, dipanggil mungkin kabar reskrim lah saudara ya, yang bisa ngecek sidik jari. Mereka pasti tahu siapa pelakunya yang menghabiskan ini gelas. Ya. Karena ada sidik jari saya di sini. Dan saya tidak bisa memungkiri. Dan mereka semua mengatakan ini perbuatannya Pak Lukas ini yang menghabiskan ini gelas. Tapi semua gelas yang di sini tidak pernah saya pegang. Artinya tidak ada campur tangan saya di sini. Maksudnya begini. Iblis kalau tahu sidik jari Tuhan dalam hidupmu, percayalah, iblis tidak akan pernah berani sentuh hidupmu kalau gak Tuhan izinkan. Amin saudara. Buktinya apa? Siapa? Ayub. Iblis itu sampai bilang gini, loh Tuhan pantas dia mau berkati, lah mau lindungi. Coba kalau perlindunganmu jabut Tuhan, supaya aku bisa ganggu Ayub. Coba kalau hari itu setan dia nggak izin sama Tuhan, langsung pegang itu Ayub, hancur binasa habis saudara. Betul nggak? Betul. Bahkan firman Tuhan bilang gini, bahkan satu rambut pun tidak akan jatuh kalau nggak Tuhan izinkan. Saudara, lihat, sedahsyat itu loh cinta Tuhan buat saudara dan saya. Bahkan sampai rambut jatuh pun, saudara pernah nggak rambut saudara mau jatuh terus izin, besok aku tak brodol ya. Enggak tuh. Tapi saya percaya di alam roh ini enggak akan brodol loh saudara. Kalau nggak Tuhan izinkan. Ya berarti kalau beberapa saudara sudah mengalami kerontokan rambut, saudara tanya Tuhan ya. Berarti ini Tuhan tanda tangan Pak? Ya mungkin seperti itu ya. Yang pertama kita belajar apa? Kalau di mana ada tangan Tuhan, di situ ada yang namanya kepemilikan Tuhan. Dan kita mengalami yang namanya perlindungan. Yang kedua saudara. Yang kedua kita buka yuk dalam Kejadian 26 ayat yang ke 16. Apa yang terjadi kalau tangan Tuhan ada di dalam hidup kita, saudara? Kita baca dari ayat 1 dulu ya, saudara. Ayat 1, ayat yang kedua dan ketiga. Ini cerita di mana waktu bangsa Israel mengalami yang namanya kekeringan. Bangsa Israel belum ada, ya. Ishak mengalami kekeringan. Ayat pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, artinya sudah sering terjadi, ya, musim, ya, berulang. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham, artinya zaman Abraham juga sama, saudara ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Nah, kenapa kok Ishak pergi ke Gerar? Yang terjadi ini.
Ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Jadi hari itu terjadi yang namanya resesi, kekeringan. Tahukah saudara yang namanya air adalah komoditas yang sangat mahal, bahkan melebihi dari emas. Ya. Hari ini kita hidup tanpa air akan susah. Musim hujan tanpa air susah, saudara ya. Kemarin ada cerita kebakaran yang di Ngawen itu, kenapa kok apinya sampai begitu besar, lama dan sampai habisnya parah. Bukankah ini musim hujan? Nah yang terjadi begini, di tempat itu tidak terjadi hujan. Hujan cuma ada di sekeliling-kelilingnya semua. Di tempat itu, titik itu tidak terjadi hujan. Yang kedua, sumurnya nggak ada. Makanya orang susah memadamkan, saudara. Nah di zaman itu apalagi terjadi kekeringan. Artinya begini, siapa yang pegang air hari itu, siapa yang punya air hari itu, dia akan menjadi penguasa. Dia akan menjadi konglomerat. Dia akan punya pasukan, dia akan punya kehidupan. Tetapi siapa yang tidak punya air hari itu, dia akan binasa. Saudara, akan runtuh, akan roboh, bahkan negara itu bisa hancur musnah hanya gara-gara karena ada negara yang punya air. Secara manusia Ishak ini pikir gini, loh ini kan musim sudah sering terjadi sejak zaman Abraham. Maka pikiran logisnya dia berpikir gini, oh kalau terjadi gini harusnya aku pergi ke Mesir. Karena mungkin di Mesir itu negara yang maju, ada sistem perairan dan ada kehidupan, ada masa depan. Pikiran manusia selalu berkata bahwa pergi ke Mesir. Mesir bicara tentang apa? Mesir bicara tentang dunia, hal-hal yang dunia. Makanya saya berdoa setiap kita, supaya jangan sampai kita ini terjebak kepada pikiran-pikiran dunia yang ada dalam hidup kita. Saya berdoa supaya setiap kita, setiap masalah persoalan, cari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Jangan pakai cara dunia, sebab pakai cara dunia, kalau kita pikir itu baik, percayalah ujungnya tetap akan binasa, saudara. Nah, sebab kita lihat apa yang terjadi dengan Ishak. Hari itu Tuhan bilang, stop Ishak, berhenti di Gerar. Kamu di sini, menetaplah sebagai orang asing. Dan Tuhan bilang, aku akan berjanji, aku akan memberkati anak cucumu dan aku akan menyerahkan bahkan bangsa ini kepadamu. Apakah di Gerar ada air? Enggak, ternyata enggak. Sama keringnya. Apakah di Gerar juga lebih baik? Enggak lebih baik. Juga sama parahnya, sama resesinya. Sebab apa yang terjadi saudara? Kalau saudara nanti baca di ayat yang ke-16 sampai 28. Ishak ini menggali sumur. Dan ternyata sumur-sumur, ternyata di Gerar itu kenapa kok Tuhan mau Ishak itu di situ? Karena di Gerar ada yang namanya sumur Abraham. Itu sumur peninggalan Abraham. Artinya apa? Saudara masih ingat gak kisah bagaimana Tuhan panggil Abraham dari Ur kepada tanah yang dijanjikan Tuhan? Waktu di dalam perjalanan itu padang gurun, saudara. Salah satunya daerah itu namanya Gerar. Dan di Gerar di tempat di musim yang kering, di musim kelaparan, Tuhan berikan penyertaannya, Tuhan berikan mujizatnya kepada orang yang namanya Abraham. Makanya di Gerar ada yang namanya sumur Abraham. Dan Tuhan hari itu sedang bicara kepada Ishak, yang sedang berbicara kepada setiap saudara dan saya kita hari ini. Jangan kejar hal-hal yang duniawi waktu kita ngalami masalah. Tapi kejar hal-hal apa yang Tuhan pernah perbuat. Sebab di situ ada jejak tangan Tuhan di Gerar. Jejak apa yang Tuhan pernah perbuat. Mujizat yang Tuhan pernah perbuat untuk Abraham. Dan hari itu Tuhan mau kepada Ishak, Ishak,
Aku mau juga engkau sama mengalami tanganku. Engkau mengalami tangan Tuhan. Engkau mengalami yang ajaib, yang ilahi, yang supranatural. Di tempat nenek moyangmu pernah mengalami aku. Dan di tempat yang sama, kamu akan mengalami berkat yang sama, saudara. Itu yang disebut dengan warisan ilahi, saudara. Makanya begini, saya pribadi saya selalu belajar. Kalau orang tua rohani saya, Bapak Ibu Gembala, mengalami yang namanya terobosan berkat, terobosan di dalam segala hal. Bagaimana Tuhan pakai, Tuhan ubah, Tuhan pernah tolong di masa sulit. Dulu saya pikir, itu nanti otomatis akan terjadi buat hidup saya. Berkatnya juga akan terjadi otomatis, ternyata enggak. Ternyata setiap kita punya tanggung jawab masing-masing. Untuk kita ini ngalami Tuhan sendiri. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri, saudara. Enggak ada yang namanya otomatis. Makanya ada pepatah dikatakan neraka katut, surga nunut, betul ya saudara ya. Itu enggak ada, itu mitos. Mau bukti lagi. Waktu Tuhan bicara kepada Musa, Musa bawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Hari itu ada 12 pemimpin yang ada di bawahnya Musa. Tahukah saudara, apakah 12 pemimpin ini otomatis masuk tanah perjanjian? Orang yang ada, ini 12 pemimpin ini muridnya Musa loh. Anak rohaninya Musa loh. 12 kepala suku, 12 pemimpin. Yang satu hari disuruh Musa untuk mengintai, saudara. Musa dapat visi tanah perjanjian. Tapi saudara lihat, 10 dari mereka gagal melihat jejak tangan Tuhan kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang bisa nangkep visi Tuhan, yang bisa nangkep janji Tuhan, yang bisa nangkep tangan Tuhan ada di sana. Sekalipun Yosua dan Kaleb hari itu belum pernah seumur hidupnya ke sana, saudara. Dan lihat, hanya 2 pemimpin dan orang-orang yang ada di bawahnya yang masuk. Yang tidak pernah nangkep visi Tuhan, yang tidak pernah nangkep jejak hati Tuhan, yang tidak pernah nangkep gairahnya Tuhan, tidak pernah dapat apa-apa dalam hidupnya, saudara. Makanya begini, kita ini perlu nangkep visi gereja. Amin. Jangan saudara pikir cuek, itu visi gereja. Tentang jiwa-jiwa itu kan bukan bagian saya. Oh, tentang menginjil itu bukan bagian saya. Saya ini kan cuma jemaat datang. Nggak bisa. Kalau saudara mau terobosan yang sama yang kami alami sebagai hamba-hamba Tuhan, ayo alami bareng. Tangkap visi yang sama, saudara. Amin, saudara. Halo, amin. Tangkap visi yang sama. Kalau mungkin saudara sebagai pemimpin hamba Tuhan di tempat ini, kok aku gak bisa ya seperti beliau ini ya, dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa kemana-mana. Sebenarnya bukan Tuhan gak sediakan pintunya, Tuhan sudah sediakan pintunya. Tinggal kita nih nangkep gak. Kok aku gak bisa seperti temanku ini ya, ngalami terobosan luar biasa. Bukan Tuhan pilih kasih, tidak. Tapi banyak dari kita cuek. Kita gak mau bayar harganya ikut Tuhan. Kita gak mau kejar sendiri, saudara. Makanya hari itu Tuhan mau, Ishak, jangan ke Mesir. Gak ada perbuatanku yang ajaib di sana. Gak ada jejakku di sana. Di sini, sekalipun hari itu sumurnya ditutup, saudara. Lu sumur Abraham hari itu ditutup, ditimbun orang-orang Filistin. Gak keluar air. Tapi apa yang terjadi? Ayat 16, saudara ya. Kita baca yuk ayat 16. Maaf, 15.
Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya telah ditutup orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Artinya itu sumur sudah mati, saudara. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali oleh zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah di situ, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyakan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Jadi digali lagi, bertengkar lagi, saudara. Maka yang kedua, Ishak menamai sumur itu Sitna. Dua-dua ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, kita loncat ayat yang 27, 28. Ayat 27, tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Jadi setelah Ishak ini menggali, ya, direbut. Menggali lagi, direbut lagi. Kenapa direbut? Karena airnya sangat berbual-bual. Waktu Ishak taat, waktu Ishak melakukan firman Tuhan, waktu Ishak ini berjalan di dalam pimpinan tangan Tuhan, maka Ishak mengalami yang namanya terobosan demi terobosan. Karena janji Tuhan pasti akan digenapi ya dan amin dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan berikan itu jauh melampaui apa yang bisa manusia bayangkan, pikirkan. Ini sumur sudah mati, sudah ditutup. Tapi begitu digali keluar air, direbut, saudara. Diberi nama Esek karena terjadi perkelahian. Ya. Apakah Ishak berkelahi? Enggak. Ishak tahu bahwa hidupnya bukan dari apa yang ada di dunia. Hidupnya dari apa yang di atas. Yang memberi terobosan bukan dari apa yang di dalam, yang ada di dunia. Tapi yang memberi terobosan apa yang dari di atas. Karena itu dia relakan, ya sudah, ya sudah. Ini terjadi perkelahian, dia tinggalkan. Buka lagi, direbut lagi, namanya Sitna. Karena terjadi perebutan. Ngapain, saudara? Hatinya tidak pernah berubah kepada Tuhan. Hatinya tidak pernah terpaut kepada berkat Tuhan. Karena dia tahu yang ngasih berkat Tuhan, yang ngasih terobosan Tuhan. Ditinggal, saudara. Ketiga kali diberi nama, digali lagi, diberi nama apa, saudara? Rehobot. Artinya apa? Tuhan memberi kelonggaran. Tuhan memberi kenyamanan. Tapi lihat, orang yang namanya Ishak, dia tidak pernah terpaut kepada apapun yang di dunia. Mau di masa sulit bahkan di masa enak. Lanjut ceritanya ya. Ayat 28. Ayat 27. Tapi kepada Ishak, mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu benci aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia di antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat kebaik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saudara lihat. Hal yang kedua begini. Kalau tangan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita ini punya kerinduan melekat kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, yang terjadi adalah intervensi surga yang ilahi ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Akan ada pembelaan Tuhan loh. Amin. Tapi jangan pernah hati kita berubah kepada berkat Tuhan.
Kalau tangan Tuhan ada dalam hidup kita, artinya begini. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lepaskan pengampunan. Jangan kejar yang duniawi. Kejar semua yang rohani, yang ilahi, yang Tuhan mau. Kalau tangan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti akan dispesialkan. Tapi juga kalau tangan Tuhan dalam hidup kita, percayalah, banyak orang akan iri, saudara. Benar, orang akan iri, saudara. Tapi jangan sakit hati kalau orang iri. Itu tandanya bahwa mereka sedang melihat hal yang ajaib. Makanya sampai ayat 28 dikatakan, orang Abimelek ini datang dan Ishak bilang, "Loh, kenapa kamu datang sama aku buat perjanjian sama aku? Bukankah kamu benci dan mengusir aku kalau kamu buat perjanjian?" Sampai Abimelek bilang gini, no. Aku lihat dengan mata sendiri, tangan Tuhan ada dalam hidupmu. Takut diserang, takut diserbu, karena hari itu Ishak jadi besar, kuat, luar biasa. Kalau saudara ada dalam tangan Tuhan, jangan takut dengan apapun. Amin. Mau bisnis saudara disaingi, mau pelanggan saudara diambil, mau terjadi COVID, gak COVID, mau resesi atau apapun saudara yang ada di dunia ini, saudara. Tapi kalau tangan Tuhan terjadi dalam hidupmu, percayalah, akan ada yang namanya intervensi ilahi, pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Istilahnya gini loh, kalau anak-anak berkelahi gitu ya, kalau begitu bapaknya datang, mundur saudara ya. Dekengannya pusat saudara ya, mundur saudara. Kalau kita tahu ini orang disertai Tuhan, jangan coba-coba kita berani melawan. Mundur. Sebab kalau tangan Tuhan ada dalam hidupnya, Tuhan bisa buat apa saja yang Tuhan mau kendaki dalam hidupnya. Contoh yang terakhir, kitab Rut. Saudara tahu Rut ya? Rut ini orang Moab. Satu hari dia menikah, dipek mantu sama Naomi, bangsa Israel. Terjadi kelaparan, Naomi dan anak menantunya termasuk Rut dan Orpa, dua menantunya, keluar. Dan hari itu mati semua. Suaminya Naomi mati, suaminya Rut mati, suaminya Orpa mati. Tinggal Naomi si janda miskin, Orpa dan Rut. Lalu karena anaknya mati, Naomi bilang gini sama menantunya. Ini udah tua dan nenek-nenek. Dah, kamu balik kepada bangsamu. Aku ini tinggalan. Kamu menikah, kamu masih muda. Kamu masih punya masa depan. Aku ini udah tua, gak punya masa depan, aku miskin. Saudara nanti baca ya di kitab Rut pasal pertama. Dua orang ini reaksinya berbeda. Yang pertama disuruh pergi, Rut dan Orpa nangis. Oh jangan, aku ini sayang sama kamu. Ini ujian pertama, Rut dan Orpa lolos karena mereka mengasihi mertuanya. Ujian yang kedua, Naomi bilang gini, dicenglikno saudara ya. Loh sebentar, jangan terbawa perasaan. Aku ini udah tua, aku udah bisa kasih anak lagi. Kalaupun aku punya anak, kamu udah keburu tua, enggak mungkin. Aku enggak punya apa-apa, aku enggak bisa hidupi kamu, kamu enggak punya masa depan. Pergilah. Respon Orpa hari itu, dia enggak lolos. Dia pulang ke kampungnya dan kembali menyembah berhala. Tapi respon daripada Rut, saudara, dia bilang gini, Naomi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan ikut kemana kamu akan pergi. Kamu pulang kampung, aku ikut pulang kampung. Dan satu hal, bangsamu adalah bangsaku. Ini saudara baca nanti ya di kitab Rut. Benar-benar saudara baca. Sampai Rut ini bilang gini, Allahmu adalah Allahku. Hari itu Rut semasa menjadi menantunya, dia melihat jejak tangan Tuhan atas hidup Naomi mertuanya. Dan sejak hari itu dia sudah memutuskan, aku tidak pernah meninggalkan Allahnya orang Israel. Tahukah saudara, orang Moab adalah orang yang ditolak Tuhan. Tapi kalau saudara baca di Matius pertama, silsilah Yesus, ada nama Rut, wanita Moab, menjadi garis keturunan Kristus. Saudara lihat,
Perhatikan, bahkan sampai kodrat manusia Tuhan bisa ubah, saudara. Kalau kita nih benar-benar rindu ada di dalam tangan Tuhan. Saya nggak tahu hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya di tahun ini. Mungkin saudara bilang, sumurku terlalu kering Pak. Hidupku terlalu susah, gunungku terlalu besar. Kodrat hidupku sudah seperti ini. Nggak mungkin dunia bisa rubah. Hei, tangan Tuhan men, ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita buka satu ayat Mazmur 65 ayat 5. Saya minta worship leader pemain musik bisa maju ke depan. Mazmur 65 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang suruh apa saudara? Mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ada sebuah janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bilang gini, siapa yang berbahagia? Orang yang dipilih Tuhan. Saudara dipilih, saudara dimiliki. Tapi yang kedua gak cukup kita dipilih, kita dimiliki. Tuhan bilang, mendekat, dekat sama hidupku nak, nempel. Sebab Tuhan bilang gini, sebab kita akan menjadi kenyang dengan segala yang baik. Amin saudara. Yuk sama-sama kita dudukkan kepala kita.